Guru-guru akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Salam sejahtera dan kebajikan untuk kita semua. Selamat datang di channel Cahaya Surya Sejati yang mengungkap tentang Sang Sejati tersamarkan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan di seluruh Nusantara dan dunia. Gejolak alam dan gejolak umat yang sedang terjadi saat ini merupakan bentuk pembersihan alam dan penataan menuju tatanan dan peradaban baru akhir zaman, dan sebagai bentuk peringatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa terhadap manusia. Gejolak alam itu terus terjadi di mana-mana tanpa henti. Itu adalah tanda akan kemunculan Sang Sejati tersamarkan utusan Tuhan, Sang pembawa jalan keselamatan bagi dunia dan umat, dan pembawa cahaya Tuhan. Mari tonton video ini sampai selesai. Video kali ini akan mengungkap tentang guru-guru akhir zaman menuju tatanan dan peradaban baru. Berbagai bencana terjadi di belahan dunia, baik dalam bentuk gejolak umat maupun gejolak alam. Itu semua sebagai tanda-tanda akhir zaman yang segera akan tergantikan dengan zaman kebangkitan menuju tatanan baru peradaban baru. Sebelum kita lanjut, berkenan klik tombol subscribe, like, komen, share, dan menyalakan lonceng notifikasi sebagai bentuk dukungan dan mengukuhkan ikatan batin yang telah terjalin di antara kita. Mari kita bangun komunitas ini bersama-sama untuk mewujudkan kebangkitan Nuswantara Jagat Raya Mercusuar Dunia. Sang Sejati tersamarkan adalah utusan Tuhan. Dia sang penyelamat sejati atas titah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dia membawa jalan keselamatan dunia dan akhirat. Saat ini dunia sudah ada di akhir zaman. Dunia sudah rusak, gonjang-ganjing, penuh dengan gejolak umat dan gejolak alam serta wabah penyakit. Gejolak itu akan terus berlangsung menuju puncaknya. Zaman saat ini juga disebut zaman edan, zaman bolak-balik, zaman kalebendu, dan zaman kalisungoro atau janji-janji kosong. Saudara-saudaraku, tidak ada maksud untuk menakut-nakuti, tetapi agar kita semua selalu eling dan waspada dengan situasi yang terjadi, agar terselamatkan dari gejolak alam dan gejolak umat yang terjadi saat ini dan ke depannya. Dan juga agar terselamatkan dari gilasan putaran zaman. Perang besar sudah terjadi dan akan menuju puncaknya, yaitu Perang Dunia Ketiga. Dan akibatnya akan sangat luar biasa bagi kehidupan di bumi ini. Itu disebabkan oleh ulah manusia yang serakah, yang haus akan kekuasaan dan pengakuan. Di negeri yang kita cinta ini juga tidak terlepas dari gejolak umat dan gejolak alam. Berbagai bentuk gejolak umat muncul, baik yang skala kecil maupun skala besar, seperti yang terjadi saat ini, dengan dikibarkannya bendera One Face dan juga terjadinya demo besar-besaran oleh rakyat dan mahasiswa di beberapa hari ini. Itu bukan pemberontakan, tetapi sebagai bentuk ketidakpuasan atas kinerja pemerintah maupun lembaga tinggi negara seperti DPR dan lembaga negara yang lainnya. Atas ketidakadilan dan keserakahan dalam bentuk korupsi semakin merajalela. Pajak dinaikkan semaunya, dan semua harga-harga menjadi naik, yang membuat jeritan bagi rakyat kecil. Agama hanya dijadikan kedok untuk pemenuhan nafsu duniawinya. Saat ini hanya Sang Penyelamat, utusan Tuhan yang ditunggu-tunggu, yang dapat mengembalikan keadaan ini. Saat ini semua dalam ketidakpastian. Sang Sejati tersamarkan membawa kekuatan, membawa cinta kasih dan kebijaksanaan untuk membawa perubahan di segala aspek kehidupan. Dia adalah Sang Penyelamat yang membawa jalan keselamatan dari Tuhan yang dapat memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang ada di bumi saat ini. Dia membawa tatanan baru peradaban baru. Dia membawa kebenaran hakiki dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kebenaran universal berupa ajaran moral, budi pekerti, akhlak, adab, dan kesadaran spiritual. Dia membawa pesan tentang keadilan, keseimbangan, dan keselarasan antara dunia dan akhirat. Dia mengajak kita untuk bertransformasi
ke tataran dunia baru yang diturunkan oleh Tuhan pada dirinya, yaitu tataran dengan kedamaian, cinta kasih, kesadaran spiritual, kebijaksanaan, kemakmuran, dan kesejahteraan, serta setia bakti kepada Tuhan. Dia mengajak manusia untuk mawas diri, mengendalikan diri, bersikap rendah hati, meninggalkan kesombongan dan ego, membebaskan diri dari penyakit hati. Dia adalah kunci untuk memahami diri sendiri, memahami dunia, dan memahami tujuan hidup manusia, karena dia sang sejati pembawa cahaya Tuhan. Saat ini manusia harus siap menerima kebenaran yang dibawanya. Manusia harus siap untuk berubah. Saudara-saudaraku, Tuhan tidak akan mengubah nasib umatnya sampai umatnya mengubah dirinya sendiri. Artinya, keselamatan itu dimulai dari kesadaran dan kemauan diri untuk berubah. Sifat aku dan ego yang menjadi penghalang karena orang merasa tahu segalanya dan merasa paling benar. Karena itu, pengendalian diri adalah sebagai pangkal tolak. Keselamatan sejati bukan hanya sekedar terhindar dari penderitaan lahir, tetapi tentang kebahagiaan batin, kedamaian jiwa, dan terbebas dari berbagai penyakit hati. Keselamatan sejati dimulai dari kesadaran diri untuk menghadapi kenyataan dan berani untuk berubah dan mengikuti tatanan baru dan peradaban baru. Semoga apa yang telah tersampaikan dapat bermanfaat dan dapat menjadi inspirasi bagi saudara-saudaraku untuk mempersiapkan diri menyongsong tatanan baru peradaban baru, akhir zaman bersama dengan Sang Sejati tersamarkan utusan Tuhan yang Maha Kuasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Rahayu, 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 seisi alam semesta. Jayalah NKRI, jayalah Nuswantara, jagat raya mercusuar dunia.